Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Nur Indah, NIM 0314237415. Tempat tugas saya di UPTD SDN 014668 Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Sumatera Utara Medan. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi menyayangi anak yatim dalam surah Al-Maun pada kelas 5 semester 1 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah tangan gerak. Tegak gerak. Istirahat di tempat gerak. Siap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan membacakan doa. Ayo ketua kelas, pimpin baca doanya untuk kawan-kawannya. Oke, baca doa mau belajar dimulai. Ibu ucapkan terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin teman-teman yang sudah berdoa. Nah, sekarang sebelum kita mulai, Ibu akan bertanya kepada sekretaris. Siapa yang tidak datang, Nak? Ada? Ada. Oh, Sapitri. Terus siapa lagi? Papi. Iya, bagus. Jadi gini, Nak. Tadi udah Ibu absen, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau tidak hadir, jangan lupa memberi suratnya, apa keterangannya, ya. Dan tingkatkan lagi, kalau kita lagi sakit, tingkatkan kesehatannya, tingkatkan juga perilaku rajinnya untuk belajar di rumah dan di sekolah. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran ngaji nih, Ibu mau tanya, bagaimana kabar anak Ibu pada pagi hari ini? Baik, Bu. Ya, jadi gini, kalau Ibu tanya apa kabar, jawabnya gini, alhamdulillah, luar biasa, Allah bisa. Iya. Oke, kita mulai ya. Apa kabar anak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, nah sekarang gini, kalau tadi tidak Ibu tanya kabarnya, kalau Ibu bilang semangat pagi, maka jawabnya pagi, 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 luar biasa. Bisa? Bisa. Oke, mulai ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi.
pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan Oke, sebelum kita mulai lagi nih, Ibu akan kasih ice breaking-nya tepuk semangat. Semangat bisa? Bisa, Bu. Jadi kalau Ibu bilang tepuk semangat, kamu semangat. Bisa. Kita ulangi, tepuk semangat. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menyayangi anak yatim. Nah, menyayangi anak yatim itu terdapat pada surah apa, Nak? Terdapat pada surah Al-Maun. Nah, jadi pada pagi hari ini kita bahas tentang menyayangi anak yatim dalam surah Al-Maun. Nah, tujuannya apa? Tujuan yang harus kita pelajari pada pagi hari ini, tujuannya ini. Tujuannya peserta didik dapat membaca surah Al-Maun dengan Takbir. ya, membaca surah Al-Maun dengan takbir. Nah, sebelum lagi kita mulai, Ibu mau beri pertanyaan. Pertanyaannya pertanyaan pemantik sedikit saja. Nah, yang pertama, apa saja keutamaan menyayangi anak yatim? Ada Saya, Bu. tahu? Ya, Masuk surga, Bu. masuk surga. Bagus. Dapat pahala. Iya, mendapat pahala. Bagus ya. Nah, yang kedua, pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita membaca surah Al-Maun dengan takbir? Ada yang tahu? Cara membacanya sesuai dengan hukum tajwidnya. Iya, bagus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, jadi pengetahuan sebelum kita mulai pembelajaran itu sangat penting ya, supaya menjadi modal kita untuk mengikuti pembelajaran. Nih, semalam kan udah Ibu kasih nih daftar pertanyaan dan kalian jawab dan sudah Ibu terima. Makanya Ibu buat kalian ini kelompok. Ada 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ini Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok berdasarkan jawaban yang ada atau yang kalian isi dalam daftar pertanyaan yang kemarin Ibu kasih. Nah, kelompok 1 kelompok auditori, kelompok 2 kelompok visual, dan kelompok 3 kelompok kinestetik. Ya, lihat Nak, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, jadi gini, Ibu akan memberikan penjelasan materi kelompok 1 dan 2. Ayo sama-sama kita amati video pembelajaran yang di layar ini. Bisa ya? Nah, oke. Kelompok kinestetik juga boleh melihat. Ya, Ibu akan tayangkan. Coba perhatikan dan amati videonya. Kedua Ibu Rifuna, ketiga Ibu bilangnya, keempat Iva, dan yang kelima Ika. Pertama, ijtihad itu artinya jelas dan terang. Ijtihad terjadi ketika salah satu huruf mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Yang kedua, idgham bihuna terjadi ketika ada tanwin atau sukun bertemu dengan salah satu dari 4 huruf, ya, nun, mim, dan waw. Kata idgham berarti memasukkan atau menggabungkan, sedangkan bihuna berarti dengan dengung. Jadi idgham bihuna adalah penggabungan huruf dengan disertai dengung. Yang ketiga, idgham bihuna terjadi ketika salah satu huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf la dan ro. Contohnya pada potongan ayat mirwat bihin. Nah, ayat ini nun mati bertemu dengan huruf ro. Nah, jadi tadi kan kita udah perhatikan videonya dan kita identifikasi hukum tajwidnya. Coba kita baca di ayat kelima. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ayo. Alladzina hum an sholatihim sahun. Oke. Udah? Kemudian kita baca lagi ayat berikutnya. Alladzina hum yura'un. Ayo. Alladzina
membaca surah Al-Ma'un dengan tartil. Nah, sekarang untuk kelompok 1 ya, kelompok auditori, selain membaca surah Al-Ma'un, Ibu punya lagu atau rekaman tentang materi surah Al-Ma'unnya. Jadi sama-sama ikuti. Tapi kita dengarkan dulu rekaman apanya ya. Oke, perhatikan. Mari belajar tentang surah Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Surat Al-Ma'un 7 ayatnya. Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah. Golongan suratnya termasuk bagian. Urutannya surat ke-107 menjelaskan tentang pendusta agama, yaitu yang suka menyakiti anak yatim, enggan memberi makan untuk orang miskin. Nah, bisa? Ayo kita nyanyikan ya. Untuk kelompok 1 bisa kita mulai. Ayo. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Surah Al-Ma'un 7 ayatnya. Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah. Golongan suratnya termasuk Makkiyah. Urutannya surat ke-107 menjelaskan tentang pendusta agama, yaitu yang suka menyakiti anak yatim, enggan memberi makan untuk orang miskin. Oke, bagus. Kelompok 3, nah, Ibu akan membagikan kartu, bukan kartu kredit. Kartu apa namanya ini? Potongan kartu surah yang alat peraga tentang potongan surah Al-Ma'un. Nah, jadi gini nak, untuk kelompok 3 nah, di depan coba perhatikan di papan tulis atau layarnya. Kevin, sudah di layarnya. Nah, coba yang pertama apa itu? Coba baca yang kelompok 3. Kelompok 3 yang lainnya kerjakan lembar kerjanya. Ayo kelompok 3. Membagikan kartu-kartu potongan ayat kepada siswa pada kelompok siswa dengan saya belajar Kinestetik. Nah, setiap siswa atau kelompok siswa menerima satu atau beberapa kartu tergantung kalian jumlahnya. Nah, jadi nanti ibu ini kartu atau potongan ayat surah Al-Ma'un akan ibu bagi sama kalian. Caranya kayak mana langkah kerjanya? Langkah kerjanya gini nak, atau petunjuk kerjanya ibu kasih satu sama kalian, terus kalian menyusun. Misal nanti ayat pertama apa bacanya? Semuanya ayo semuanya. Jadi nanti kalian misalnya dapat potongan ayat 1. Maka yang pertama sesuaikan potongannya harus disusun dengan benar. Nah, nanti ya ibu suruh maju satu-satu tuh sesuai dengan urutannya. Baru kalian baca. Kita sama-sama periksa benar atau enggak urutannya. Ya, paham? Ada yang mau ditanya? Kelompok sana ada yang mau ditanya? Paham? Oke, sudah ini ibu bagi ya, ibu bagi. Nah, ayo boleh dilihat dari bukunya juga boleh atau sudah hafal. Nah, Kevin, sudah? Coba diskusikan. Kamu dapat yang mana? Sesuaikan, susun. Nah, ini juga nih, disusun ini.
Ayat 2 taruh di bawah. Nah, tadi kan ini udah kamu susun potongannya sesuai dengan ayatnya. Nah, jadi coba dulu baca dulu nak. Udah benar kita cek. Udah benar belum susunannya? Ayo, mana? Nah, benar atau salah? Benar. Ayo ini. Benar atau salah? Terus. Kayaknya itu berapa ya? Iya, ketiga. Oke. Udah bagus ya, udah benar. Sudah? Sekarang coba dulu. Ayo. Kelompok satu. Potongan pertama. Apa ini bacanya? Nah, Ar-Rahman lagi ya kan? Ini terdapat pada ayat berapa? Ya, ayat 1. Kalau yang ini apa ini? Musol? Iya, musolin ayat berapa? 4. Oke, sudah benar. Sudah ya? Tepuk tangan kelompok 3. Nah, Ibu di sini akan membagikan lembar kerja kelompoknya. Nah, tadi kan kelompok 1 dan 2 sudah sama-sama mengamati materi tentang surah Al-Maun. Nah, coba nak ini diskusikan ya nak ya. Diskusikan sama kelompoknya tentang surah Al-Maunnya, dijawab nanti. Setelah kelompok diskusi ada presentasinya. Nah, jangan kita sama-sama anggotanya ya. Semua, apakah masih semangat? Masih bisa ikuti pembelajaran kan? Masih. Nah, jadi tadi kan sudah berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nah, sekarang sebelum kita maju atau mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu akan menambahkan semangat kalian dengan memberikan ice breaking Aram Samsam. Jadi kalau Ibu buat kayak gini, ikuti dengan serius, bisa? Oke, ayo semuanya boleh berdiri semua. Semua boleh berdiri. Ayo, sudah ikuti ya. Kerjasama kami, yaitu pasangkanlah potongan ayat surat Al-Maun berikut sesuai dengan hukum tartibnya. Wailul lil musallin. Ini termasuk hukum idgham bila uyun. Ayo kelompok lainnya, benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Ayo selanjutnya. Ini termasuk hukum izhar syafawi. Oke, benar atau salah? Benar, Bu. Benar. Dah, jadi hasil diskusinya berarti benar semua ya. Tepuk tangan untuk nak kelas. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, kasih tepuk tangannya. Oke, sudah bagus. Boleh dulu kembali. Anak-anak itu semua. Nah, sekarang dari kelompok 1 akan menampilkan bacaan surah Al-Maun. Mari sama-sama kita dengarkan ya. Oke, ayo kelompok 1. Baca surah Al-Maun yang dimulai dari basmalah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu nah. Boleh dulu. Oke, agak banyak punya, biar aja. Ayo terus, satu-satu ayat ke berapa? Satu ya. Nih, ayo. Kamu juga ikut nah, biar coba siap. Iya, seperti. Pokoknya baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akan memberikan kesimpulan atau kita sama-sama memberikan kesimpulan ya. Nah, yang pertama kesimpulannya bahwasannya dalam surah Al-Maun terdiri dari berapa ayat? Nah? 7 ayat. Yang kedua, surah Al-Maun di mana diturunkan? Termasuk golongan surah apa? Iya. Nah, sekarang tadi kan kita juga bahas bahwasannya kesimpulan kita pada pagi hari ini ada hukum apa? Hukum tajwid. Ya, ada berapa tadi hukum tajwidnya? Ya, bagus. Ada 5, ya kan? Ada ikhlas, ijahat, terus iya ikhlas. Iya, bagus. Nah, berarti dari jawaban kalian artinya kamu sudah banyak menerima ilmu pengetahuan sehingga nanti kalau membaca surah Al-Maun harus sesuai dengan hukum tajwid. Oke, nah sekarang setelah ibu dan kalian menyimpulkan pembelajaran, siapa yang mau memberikan refleksi pada pagi hari ini? Oke, Fatir, ayo maju. Ayo, berikan refleksinya. Sini aja sini. Ayo. Refleksi saya saat pembelajaran hari ini cukup senang karena dapat berdiskusi dengan kelompok-kelompok. Kami mempelajari tentang hukum tajwid dari surah Al-Maun. Oke, bagus. Tepuk tangan, Bu. Ya, jadi, apakah kamu sama? Refleksinya senang atau tidak? Baik, duduk hadir. Nah, baik. Kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ayo, doa